أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Terima kasih banyak Betari. Terima kasih Ustadz. Boleh langsung tausiahnya Ustadz. Tabek guruku Ustadz Maulana Habib Nabil, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang rahasia. Ada ayat yang panjang barusan kita bacakan, mencakup di dalamnya tentang puasa, tapi mencakup juga tentang hubungan antara suami dan istri. Karena pertanyaannya dicatat nih dan ditonton sampai habis. Bagaimana adabnya menyimpan rahasia pasangan di era digital, di era sosial media, di era orang pengen viral semuanya, di era orang pengen punya banyak followers, pengen dilihat banyak orang, yang mana sedikit-sedikit update status. Kalau lagi kesal sama pasangannya, siapa di sini yang biasa update status? Subhanallah. Maka bagaimana adabnya? Satu, yang melihat daripada postingan kita tidak semuanya orang yang mampu berempati dengan kita. Sehingga jangan salahkan ketika engkau mengupload sesuatu justru yang kau dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
menyalahkan. Subhanallah. Yang kedua, yang melihatnya belum tentu mau ngasih solusi. Subhanallah. Maka kalau permasalahan itu ditunjukkan kepada orang lain, belum tentu dapat solusinya, malah bisa jadi dapat dosanya. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Subhanallah, mereka pakaian bagimu, pasanganmu adalah pakaian bagimu. Apa fungsi pakaian? Menutupi aurat, menutupi aib, menutupi kekurangan. Loh, malah disebarkan. Ada lagi yang bilang ibu-ibu, Ustadz, alhamdulillah saya mah kagak pernah ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu yang lain. Soalnya kalau ngumpul-ngumpul pasti pada ngomongin pasangannya. Ih, malu Ustadz. Kenapa? Kalau ngumpul masa pasangan sendiri diomongin. Ini bagus, udah nggak ngumpul-ngumpul. Tapi masalahnya nggak ngumpul tapi pakai HP. Itu dia. Subhanallah. Malah berdiam diri dalam kamar, bukan lagi menyendiri berdua-duaan dengan Allah, tapi malah ketahuan dari HP-nya. Nah, masalahnya gini Ustadz, ada orang yang menganggap bahwa dengan dia memposting status nih, atau mungkin ada kata-kata yang menurut dia relate, dia posting itu supaya rilis gitu emosi dia dan apa yang dia pendam. Gitu Makanya sih kita menurutku. punya sarana untuk merilis itu dengan apa? Dengan sholat. Nah, Sholat rilis semua. Oh ya, sedikit buat ibu-ibu sekalian. Gimana Ibu tuh, kalau Ustaz? ngupdate sesuatu jangan pernah tag lokasinya di mana misalnya, karena itu bisa jadi sarang malah kejahatan. jadi Orang kejahatan tahu juga. ada di situ lagi, ada di sana dia, kita sana kerampok dia bisa. Oh, subhanallah. Aduh, nauzubillah ya. Baik begitu. Siap. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Betari. Tepuk tangan jemaah. Alhamdulillah. Nah, ini nih aku mau lanjut lagi, mau bertanya sama Habib Nabil. Nah, ini aku mau tanya sama Habib Nabil. Tapi Baik. sebelum itu Habib, Siap. kita tonton dulu nih video tayangan terlebih dahulu nih. Curhat permasalahan rumah tangga, hati-hati. Wah, sekali. ini dia jemaah. Denger. Serem ya. Masya Allah. Nah Habib, aku mau tanya nih. Misalkan nih ada orang yang mau curhat sama aku nih. Tapi aku tuh kadang nggak mau denger sama curhatan dia. Karena udah tahu dia orangnya tuh pasti negatif gitu. Ujung-ujungnya yang dia curhatin juga negatif-negatif mulu isinya gitu. Jadi gimana nih solusinya Habib? Apakah aku harus Masya menolaknya Allah. dia? Maaf ya nggak mau denger gitu. Atau gimana gitu. Nanti kan Baik, dibilang Betari. sombong apa gitu ya. Silakan Habib. Baik Betari, makasih Ustadz Maulana dan Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi yang pertama, bagi pedoman bagi orang yang curhat, yang mau curhat nih ya. Kalau bahasanya Mas Arief Wibowo, produser Islam itu indah, curhaters gitu ya. Nah jadi pedoman bagi para curhaters apa? Di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasul SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik atau lebih baik dia diam. Gitu ya. Sebelum kita curhat, kita pikir dulu, renungkan dulu, ya. Ini kira-kira jadi manfaat atau madorot, gitu ya. Jadi kalau misal bakal jadi madorot, semua apa yang kita bicarakan lebih baik kita diam, nggak usah ngomong, gitu ya. Nggak usah disampaikan, nggak usah dicurhatin. Curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah pedoman bagi para pendengar curhat, ya, listener, orang-orang yang suka dengar curhat. Apa? Dalam hadis dikatakan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dikatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Di antara ciri baiknya, hebatnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita mendengar orang lain curhat sama kita, kita lihat dulu ini kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Gitu ya. Oh, untuk meringankan beban teman kita, ya. Dia punya beban berat, dia butuh support, ayo kita dengerin, kita hibur, kita support, gitu ya. Tapi kalau sudah kemudian terus kemana-mana yang nggak betul, apalagi tadi ya, yang negatif-negatif dibuka dan sebagainya, ya kemana-mana gitu ngomongnya, maka stop, gitu ya. Jangan kita dengerin, ya kita kasih tahu. Ingat ya bahwa kita para listener, ya Mbak Betari, itu kita bukan tong sampah, gitu ya. Artinya kita dengerin sampah-sampah orang itu kan. Akhirnya kan kita yang bau busuk kan begitu kan. Kalau bahasa orang sekarang katanya apa? Teman yang toksik. Yeah. Wah nyimpen masalah terus. Kita nggak usah dengerin, kita tinggalin. Ya.
kita dengar yang kira-kira penting yang kita bisa berikan solusi. Masya Demikian. Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama, Mbak Tari. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Jadi kalau teman udah mulai kemana-mana bahasannya udah toksik, udah masuk kanan keluar kiri aja gitu ya. Masya Allah. Benar begitu nggak Ustadz Maulana? Banget. Masya Allah. Nah ini Ustadz kayaknya Ustadz nih mau pelesiran sama jamaah yang di sini, betul tidak? Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, Kami menjawab. Silakan Ustadz, ayo mau kemana? Nah. Siapa ya? Nah, ada 3 bapak-bapak. Trio lagi Saya nih. mau nanya Ibu. Oh ibu ternyata Silakan jamaah. berdiri, Bu. Silakan ibu berdiri Bu, Masya Ya. Allah. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasneti dari Oku Selatan, Muara II. Palembang. Palembang. Berapa jam Ibu dari sana ke sini? Waduh, perjalanan ini kemarin kayaknya berliku. Bagaimana berlikunya? Ini apa di kapal itu ombaknya lagi besar jadi stop di tengah laut. Berapa lama Subhanallah. di kapal laut menuju ke sini? 7 jam. 7 jam. Iya, biasanya cuma 2 jam setengah, ini 7 jam. 7 jam karena Ada yang- ombaknya tinggi. Iya. Jadi Ibu diam ke tengah lautan Sepan- 7 jam. Iya, sepanjang jalan kami baca doa. Jamaah yang di Berzikir. rumah, coba perhatikan. Mereka ini perjuangan untuk datang ke Islam itu indah luar biasa. Perjuangan, tepuk tangan dulu. Ini bukan curhat ya. Ya. Karena saya nanya. Perjuangan. Berjuangan. Masya Mau Allah. bertemu dengan Ustadz Ustadz Maulana. Kalau begitu saya mau nanya. Gimana kira-kira kalau Ibu melihat ada orang selingkuh? Waduh, Apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu memberitahu pasangannya atau bagaimana? suruh banyak tobat. Tepuk tangan dulu. Langsung ke Karena poin Ibu 7 jam sudah banyak tobatnya di kapal laut tadi. Iya. Baca doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Masya Oh, Allah. tepuk tangan dulu. Ibu keren. Nih makanya yang di rumah mohon izin. Inilah perjuangan ibu-ibu dari setiap daerah. Ada yang naik kapal pesawat, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bis. Berhari-hari bisa sampai ke Islam itu indah. Makasih banyak ya Bu. Sudah 1 tahun nunggu ini mau hadir ke Untuk sini. datang ke sini Masya datangnya Allah. 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sampai ini ibu sudah tua ya. Saking lamanya nunggu. Nggak selama itu Ustadz. Kan Islam itu Aduh. indah 15 tahun. Nah jadi bagaimana nih Mungkin, Ustadz? ya, Jadi kita kalau misal kayak ibu nih curhat nih. Jadi dia harus curhat sama siapa gitu. Kepada Karena ujung-ujungnya, oh iya, nah. kepada siapakah dia curhat? Iya, karena ujung-ujungnya kayak gini Kepada kan Allah. tadi tuh. Kalau gitu mending Ustadz tausiah aja gitu ya. Silakan Ustadz. Curhat sama Terima Ustadz kasih Ibu. Masya Allah. Mohon izin. Kepada siapa kita curhat? Ada 3. Yang ketiga inilah tempat curhat kita. Mau tahu kepada siapa? Pastinya Allah ya. Ya. Karena kita hanya bergantung, berharap, meminta, memohon, curhat sama Allah. Tapi boleh nggak kita curhat kepada manusia? Ada 3. Yang pertama orang tua karena tanggung jawab. Yang kedua adalah guru. Karena punya ilmunya. Makanya ketika kita curhat kepada guru, sebenarnya guru itu membahasnya lewat Quran dan hadis. Makanya kita banyak baca kitab, baca buku, apalagi baca riwayat hidup. Makanya Nabi itu adalah teladan kita. Kalau ada ulangan soalnya susah, maka kerjakanlah soal di bawah ini sesuai contohnya. Jamaah. Yang kedua, orang tua itu, ini orang tua dan guru kan, orang tua itu karena dia tanggung jawabnya tinggi dan berdasarkan pengalamannya. Karena tua kan ada 3. Tua karena ilmunya, tua karena jabatannya, tua karena memang dia tua. Orang tua kita, ayah, ibu, 2, 3, ayah, ibu. Sekali lagi.
Kalau ayah itu penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Satu lagi nih, tempat curhat terbaik. Yang ketiga, selain orang tua dan guru, satu lagi. Mau tahu? Orang soleh. Orang yang berguna. Orang yang bermanfaat. Jangan curhat sama orang yang tidak bisa kasih solusi. Kalau sakit, curhatnya sama dokter. Betul tidak? Kalau urusan keuangan, curhatnya sama ahli ekonomi. Nah, jadi ada masalah perasaan, curhatnya sama psikolog lagi. Psikolog. Oh, kirain apa Ustadz? Psikolog. Iya, psikolog. Ah. Baik. Jadi gitu. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Jangan sembarang kemana-mana Jadi ya. bedakan pengaduan, bedakan curhat. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Nah tadi kan Ustadz sudah bertanya ya, bahkan sampai curhat yang kemana-mana itu. Nah sekarang gantian yuk jamaah bertanya nih. Karena kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo jamaah yang di kanan dan yang di kiri yang mau bertanya tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya. Ayo siapa ya? Lagi-lagi yang dari Pandeglang ini. Ayo Bu, mangga silakan. Silakan Bu. Iya maju Bu, boleh. Yuk, mangga. Silakan Bu perkenalkan diri. Di sini aja Bu, kelewatan Bu. Iya. Ibu mau kemana? Sini aja. Ibu pas tengah-tengah aja. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ayaniah dari Majelis Taklim Al-Jihadiyah Kampung Karangmulya, Menes, Pandeglang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Tanya apa Ibu? Ya, izin bertanya kepada Ustadz Syam. Mangga. Mohon maaf dikacangin, katanya dikasih kacang Ustadz. Maaf Ustadz Syam, saya mau bertanya. Siap Ibu. Menyikapi tadi tentang curhat-curhat dan lain sebagainya, gibah yang kadang kita suka berkumpul gitu sama teman-teman, pas gitu nyeletuk ada teman kita yang ngomongin orang gitu ya, si anu tuh anu gitu, kejelekannya terutama. Terus sikap kita tuh gimana? Mau ngelarang, jangan takut nggak enak gitu. Mau kita pergi takut nggak enak juga. Bagaimana sikap kita supaya kelihatannya elegan gitu ketika melihat orang yang gibah gitu. Jadi bingung gitu ya. Bingung Ustadz Syam, Ibu Mohon ini. solusinya. Boleh silakan tafsirnya. Baik, Terima hatur kasih. nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Betari Tabe Guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sedang ngomongin orang lain nih. Dia sedang gibah, subhanallah. Ibu tahu nggak? Siapa tahu itu bukan gibah. Siapa tahu dia sedang curhat tentang dirinya, tapi dia tidak mau untuk mengungkapkan identitasnya. Subhanallah. Sehingga kalau dia tidak nyebutin orang lain, boleh kita mengambil pelajaran daripada apa yang disampaikan tersebut. Contoh misalnya, ada yang datang ke Islam itu indah, curhat Ustadz, ada orang begini-begini, kasusnya dia putus silaturahim sama saudaranya. Orang itu tuh udah lama, kenapa? Karena saudaranya menyayangkan, padahal sebenarnya dia itu. Padahal sebenarnya itu kisah dirinya. Dia lagi pengen cari solusi tapi tanpa mengungkap bahwa siapa pelakunya. Maka apakah ini termasuk berbohong atau bagaimana? Kalau niatnya untuk mencari solusi insya Allah aman. Tapi kalau niatnya untuk bumbu-bumbu cerita supaya seru segala macam, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan dalam hal bercanda pun Nabi SAW tidak pernah berbohong sama sekali, bercanda loh. Dalam hal bercanda, dalam hal membuat orang lain ketawa, maka jangan pernah ada kebohongan di dalamnya. Cuma kalau curhat biasanya pakai nama samaran. Nah, Ibu tadi bilang, oh tapi kalau lagi gibah gitu Ustaz, boleh nggak kita berpaling? Boleh. Bagaimana adabnya biar elegan? 1, niatkan supaya saya tidak menambah dosa orang lain di situ. Bukan saya meninggalkan mereka karena mereka semua berdosa.
Ini kalau meninggalkan orang yang bergibah lalu kita mengatakan dalam hati, ah saya pergi aja, mereka semua gibah, mereka semua berdosa. Ini ada bibit kesombongan dalam hati, bahaya ini. Ini lebih berbahaya lagi nih daripada yang hadir di situ. Kenapa? Anda merasa lebih baik daripada orang lain. Anda merasa diri Anda tidak berdosa, orang lain semua berdosa. Sehingga tidak akan pernah masuk surga orang yang ada dalam hatinya, walau sekecil apapun itu ada kesombongan. Sedangkan kalau kita mengatakan, ah gabung sana gibah semua, orang dosa semua, mending saya pergi. Hati-hati, ada kesombongan dalam diri, merasa diri suci, merasa diri tak berdosa, melihat orang lain dengan dosa. Lalu bagaimana niatnya meninggalkannya? Niatkan, saya khawatir ada di situ, nanti saya takutnya saya nambahin gibah buat mereka. Betul. Jadi jangan berniat menghindari orang berdosa, tapi berniatlah saya menghindar karena saya takut membuat orang lain berdosa gara-gara saya. Masya Allah. Jadi dibalik begitu ya kondisinya Dibalik. Ustaz, Masya Allah. Menyendiri aja deh, takut Iya, iya, gabung iya. nanti bergibah. Jangan sampai menganggap orang lain semua bergibah, kamu enggak. Nah ini Iya, kamu sudah benar-benar. menggibahi mereka. Benar. Terima Siap. kasih Ustaz. Sama-sama Betari. Ibu gimana Bu? Cukup jelas? Alhamdulillah. Nah ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. 1, 2, 3. Ayo jangan malu-malu atuh. Siapa nih yang mau bertanya? Tadi kan dari Pandeglang sudah, sekarang dari Sumatera Selatan nih ayo. Silakan. Ayo Bu, kita ke tengah. Masya Allah. Ibu 7 jam kesini enggak kan? Iya. Cuma 1 menit doang ya, enggak 7 jam. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mayana dari Majelis Taklim Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan, Palembang. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Yana. Masya Allah, Ibu nanya apa Bu? Nanya tentang rahasia. Apa Bu pertanyaannya? Ya Curhat rahasia. sama siapa dulu Ibu? Kok rahasia? Iya. Assalamualaikum Habib Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, Siap Ibu, Ya. insya Allah. apakah saya ada rahasia? Apakah rahasia itu saya simpan selama-lamanya, Habib? Masya Allah. Ataukah sewaktu-waktu boleh saya buka? Oh baik. Ya, itu yang saya mau. Itu pertanyaannya. Ya, Bu. Masya Allah. Bu Terima siapa kasih. tadi namanya Bu? Ibu Nurmayana. Ibu Nurmayana. Ya. Baik. Mano kabarnya wong Palembang? Baik-baik galau. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ya. Bu. Bisa pinjam mic-nya Mic-nya, dulu boleh? iya. Pegang mic ini, ikut sama saya. Diantar. Masya Allah, tepuk tangannya jemaah. Terima kasih. Silakan Habib, langsung Baik. dijawab. Insya Allah. Jadi saya salfok. Lihat Ustadz Maulana nganter. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sekali Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Para guru dan juga kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi tadi ditanyakan bagaimana kalau misalnya kita menyimpan rahasia itu ada waktunya apa enggak gitu ya. Jadi rahasia itu berdasarkan periodenya atau waktunya ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama adalah rahasia yang wajib dibocorkan. Wajib dikasih tahu. Contohnya apa? Contohnya adalah rahasia yang membahayakan baik diri sendiri atau orang lain. Ada orang Bu curhat sama kita. Saya karena nggak kuat besok saya mau bunuh diri. Wajib dibocorkan itu. Kasih tahu sama orang lain ya supaya dicegah, supaya jangan sampai terjadi. Jadi di dalam hadis misalnya baginda Rasul SAW zaman Rasul SAW dulu itu ada seorang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia itu membocorkan rahasia Nabi SAW. Maka kemudian ditangkap ya, nggak boleh dibiarin gitu ya. Nah kemudian ada rahasia jenis kedua. Rahasia jenis kedua ini yang dia ada masa kadaluarsanya gitu ya. Artinya ada waktu di mana rahasia itu sudah bukan rahasia lagi gitu ya. Contohnya apa? Misalnya ada orang dia beramal soleh. Terus kita tahu, terus dia bilang sama kita jangan kasih tahu ya. Saya nggak mau ini rahasia saya sama Allah, jangan dikasih tahu. Rahasia seperti itu kalau dia sudah meninggal maka boleh disampaikan supaya apa? Orang lain ngikutin, gitu ya. Dalam masa Nabi SAW misalnya Rasul bersabda kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, jangan dikasih tahu ya. La tubashiruhum fayattakilu, nanti orang-orang akan ngikut. Tapi setelah Rasul wafat disampaikan sama Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kemudian rahasia jenis ketiga,
adalah yang disebutkan rahasia yang sama sekali tidak boleh dibuka, Betari. Sampai kapan? Sampai kita meninggal nggak boleh dikasih tahu. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah rahasia. Misalnya ada orang yang nguburin jenazah, memandikan jenazah, lalu dia melihat ada sesuatu, misalnya orang itu busuk atau apa, itu sampai kapanpun nggak boleh kita kasih tahu. Ya, ila yaumil qiyamah, sampai kita meninggal jangan, karena itu aib orang, harus kita tahan selamanya. Selama-lamanya. Demikian 3 jenis rahasia. Masya Allah, terima kasih Sama-sama, Habib. Betari. Ibu cukup jelas ya Bu? Iya, alhamdulillah. Ustadz Maulana, iya Iya. ini, punten. Apa itu? Ini Yang tadi ngebahas, kan? enggak, nggak mau yang tadi, udah nggak apa-apa, aku sudah memaafkan kok. Iya. Iya, ini ngebahas yang lagi tren sekarang Ustadz, perselingkuhan. Misalkan nih Ustadz ya, mohon maaf nih, ada orang yang tahu misalkan ada si Anu dia selingkuh gitu. Ya itu sebaiknya orang itu harus gimana? Apakah harus ngasih tahu ke semua orang, dia itu selingkuh tahu, atau cuma diem aja? Nah itu polemik tuh Ustadz. Kalau ngasih tahu sama aja kayak bongkar aib, kalau diem aja sama aja kayak nge-support. Support perselingkuhan? Oh no. Nah gimana? Jadi setan bisu namanya. Ya betul Ustadz. Silahkan tausiahnya. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Ada 4. Enaknya kalau sembuh ya. Ada 4 yang harus kita lakukan jikalau ada orang perselingkuhan. Yang pertama adalah tutupi dulu. Jangan sampai nggak benar. Betul tidak? Tapi kan udah benar Ustadz. Kalau begitu ambil cara yang kedua. Nasehatin, ingetin dia, sadarkan dia. Panggil baik-baik. Atau kalau memang kita tidak bisa menasehati, cari orang yang bisa menasehati dia. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah hindari pertengkaran, hindari perbahayaan. Hindari, 1, 2, 3, hindari. Badannya, 1, 2, 3. Hindari. Jangan sampai justru terjadi pertengkaran, perceraian dan sebagainya. Kalau bisa usahakan satukan kembali. Aku mau cerai sama dia ya Rasul. Aku gak suka suamiku, aku mau cerai. Kata Nabi, panggil suamimu. Pas datang suaminya berantakan ternyata. Suaminya disuruh pergi dulu mandi, bersihkan badanmu. Itu perempuan tidak datang minta cerai. Karena suami sudah ganteng. Jadi kita lihat dulu permasalahannya. Dan yang keempat, jamaah. Sebagaimana tadi penjelasan dari Habib Nabil tadi, ada 3 bentuk rahasia dan ini boleh dibocorkan kalau sudah mengandung bahaya. Sudah terjadi perzinahan, sudah terjadi membahayakan, sudah terjadi pemukulan, penyiksaan, kezaliman, itu boleh kita sampaikan. Dan ada buktinya. Dan lihat dulu situasinya. Jangan sampai justru kita membahayakan diri kita sendiri. Betul. Iya, makanya sekarang kan ada media TV dan sebagainya, sosial media, orang udah pada tahu semua, ya udah, berarti sudah aman. Jadi untuk mengingatkan dia sudah lepas. Ya, sudah lepasan gitu ya. Kita bukan Masya lagi Allah. setan yang bisu. Baik, betul sekali. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Nah menarik sekali ya jamaah bahasan kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya. Membahas tema kita nih. Ini rahasia ya. Tetap di Islam itu Indah jamaah. Alhamdulillah.